Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri atas Asti Anindya, Muhammad Ramdan Abdul Qohar, Elsa Revina Gultom, dan Jasmine Alia Zahra. Di sini kami akan menjelaskan pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan yang diamediasi oleh kepuasan pelanggan Starbucks. Yang pertama ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan di Starbucks? Yang kedua, apakah kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan di Starbucks? Yang ketiga, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan di Starbucks? Yang keempat, apakah kepuasan pelanggan berperan memediasi pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan di Starbucks? Yang kelima, apakah kepuasan pelanggan berperan memediasi pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan di Starbucks? Nah, lalu yang kedua saya akan menjelaskan profil Starbucks dulu. Starbucks didirikan di Seattle, Washington pada tahun 1971 oleh 3 orang, Jerry Baldwin, Gordon Bowker, dan Zeb Siegel. Starbucks dimulai sebagai kedai kopi kecil yang menjual biji kopi dan aksesoris kopi. Namun, pada tahun 1987, pengusaha New York Howard Schultz membeli Starbucks dan mulai mengubahnya menjadi kopi yang modern. Di bawah kepemimpinan Schultz, Starbucks mulai berekspansi keluar Seattle. Starbucks mempunyai beberapa ribu outlet di Indonesia, khususnya di daerah Bandung, Cimahi ada 19 outlet Starbucks. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jalur hubungan atau PET analisis. Pengujian data pada penelitian ini menggunakan analisis jalur guna menguji pola hubungan yang mengungkapkan pengaruh variabel atau seperangkat variabel terhadap variabel lainnya, baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Dapat dilihat dari tabel koefisien jalur model 1, diketahui nilai signifikansi variabel kualitas produk sebesar 0,272, lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Maka hipotesis H1 ditolak. Lalu selanjutnya diketahui nilai signifikansi variabel kualitas pelanggan sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Maka hipotesis H2 diterima. Lalu dapat dilihat dari tabel model summary, diketahui nilai R-square sebesar 0,812 yang memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kualitas produk dan variabel kualitas pelayanan terhadap variabel kepuasan konsumen sebesar 80,2%. Sedangkan nilai S1 dapat dicari dengan rumus akar pangkat 1 dikurangin 0,812 yang memiliki hasil 0,434. Lalu adapun diagram jalur model 1. Untuk variabel kualitas produk berpengaruh langsung terhadap kepuasan konsumen sebesar 0,159. Lalu untuk variabel kualitas layanan berpengaruh langsung terhadap kepuasan konsumen dengan nilai 0,764. Untuk nilai-nilai tersebut dapat dilihat di tabel koefisien jalur model 1, lebih tepatnya di standardized koefisien. Lalu selanjutnya yaitu ada jalur model 2. Dapat dilihat dari tabel koefisien jalur model 2, diketahui nilai signifikansi variabel kepuasan konsumen sebesar 0,056, lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kepuasan konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Maka hipotesis H3 ditolak.
Lalu diketahui nilai signifikansi variabel kualitas produk sebesar 0,058, lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas konsumen. Lalu diketahui nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan sebesar 0,306, lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas konsumen. Lalu dapat dilihat dari tabel model summary, diketahui nilai R-square sebesar 0,439, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kepuasan konsumen, variabel kualitas produk, dan variabel kualitas pelayanan terhadap variabel loyalitas konsumen sebesar 43,9%. Sedangkan nilai E2 dapat dicari dengan rumus akar pangkat 1 dikurangi 0,439 yang memiliki hasil 0,749. Adapun diagram jalur model 2. Untuk variabel kualitas produk berpengaruh langsung terhadap variabel loyalitas konsumen sebesar 0,49. Lalu untuk variabel kualitas layanan berpengaruh langsung terhadap loyalitas konsumen sebesar 0,339. Lalu untuk variabel kepuasan konsumen berpengaruh langsung terhadap variabel loyalitas konsumen sebesar 0,554. Lalu selanjutnya adalah hasil interpretasi analisis jalur model 2. Yang pertama yaitu kualitas produk melalui kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen sebesar 0,49, sedangkan pengaruh tidak langsung kualitas produk melalui kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen adalah perkalian antara nilai beta kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dengan nilai beta kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan, yaitu 0,159 dikali 0,554 sama dengan 0,088. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui pengaruh langsung sebesar 0,49 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,088. Maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung kualitas produk melalui kepuasan konsumen tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. Maka hipotesis H4 ditolak. Lalu selanjutnya yaitu kualitas layanan melalui kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen sebesar 0,339, sedangkan pengaruh tidak langsung kualitas layanan melalui kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen adalah perkalian antara nilai beta kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai beta kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen, yaitu 0,764 dikali 0,554 sama dengan 0,423. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui pengaruh langsung sebesar 0,339 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,423. Maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung, kualitas layanan melalui kepuasan konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas konsumen. Maka hipotesis H5 diterima. Lalu yang terakhir, tibalah kita kepada saran. Yang pertama,
Starbucks diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka miliki saat ini. Dengan kualitas pelayanan yang baik, maka pelanggan akan puas saat membeli produk sehingga dapat menimbulkan citra positif di mata pelanggan dan pada akhirnya akan tercipta loyalitas pelanggan. Yang kedua, bangun sistem pemesanan dan pembayaran yang efisien untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan. Yang ketiga, fokus pada personalisasi layanan dengan preferensi pelanggan. Misalnya, menyimpan profil pelanggan dan menyediakan rekomendasi berdasarkan sejarah pembelian. Karyawan juga harus mampu tanggap mengatasi keluhan dari pelanggan, dan jam pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang terakhir, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel lain di luar variabel yang sudah ada dalam penelitian ini. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk Ibu dan saudara-saudara sekalian atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.